hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Hai JBL, balik lagi nih sama PB Ina. Minggu ini tuh kayaknya bener-bener lagi cerah banget gitu udaranya. Terus lagi jernih gitu karena ada gelar ternyata ya Ci ya. Ada ya Le ya, ada gelar nih kita nih. Dan kalau kita lihat kemarin dari Taiwan Open kita dapat 1 gelar juara dan Dua 2 runner up. runner up. Yes. Tapi kita akan mengulik lebih dalam bersama para pandit-pandit yang sangat expert di sini. Wish, Ya elah. Ngeri nggak tuh? Berat amat. Ada Ciuni dan juga Andre. Halo. Yes. Yeay. Wah, gimana nih kemarin ngelihat dari hasil Taiwan Open? Mungkin Ciuni dulu yang mengikuti pastinya dari awal sampai juga dengan terakhir. Kalau lihat dari ganda putri dulu nih Ci ya, sebenarnya ini udah sangat baik banget hasilnya gitu kan. Terus kita juga bisa all final. Kalau menurut Ciuni penampilan dulu deh dari setiap pasangan ini gimana? Iya, kalau anak TV sih sudah seharusnya menurutku gitu. Karena ini di Taipei. Terus yang harus lagi adalah sebenarnya mereka sempat turun permainannya, tapi sekarang udah bisa juara, udah membuktikan lah bahwa mereka sudah siap take off atau kalau nggak bisa dipecah nih. Ini masa-masa perpecahan yang bisa terjadi gitu ya di sektor ganda putri. Tapi mereka bisa hasil ini mungkin ada pertimbangan lain dari Coach Engkian ke depannya kita juga nggak ngerti. Karena kan ganda putri ini ada kemungkinan bisa dirombak kalau seandainya Coach Engkian berpikir mungkin ada pasangan format baru yang lebih baik seperti Bagas Fikri dan Daniel Leo gitu kan. Tapi hasilnya oke. Terus Jessita dan Feby ya ini juga on track sih kalau menurutku. Nah kalau kita ngomongin Jessita sama Feby-nya dulu nih Le, kalau menurut lu prospek dari pasangan ini gimana nih? Kayaknya dia udah lumayan cepet nih nyodok yang lain-lainnya nih, ngelewatin. Karena ini Jessita sama Feby kurang lebih 2 tahunan lebih dia berpartneran. Dan maksudnya progresnya tuh dari benar-benar tangganya dari challenge. Karena waktu itu sempat bareng suka nonton mainnya juga gitu. Jadi dari waktu itu bareng di Vietnam Challenge dia jadi runner up, terus di Thailand Challenge juga dia bisa masuk ke babak semi. Jadi benar-benar pelan-pelan dari challenge naik ke 100 juga Indonesia Master. Terus sekarang di Super 300 di Taiwan bisa masuk final dan mengejutkan bisa ngalahin The Sister. Iya, Ansar. ya. Iya, ya itu juga salah satu maksudnya breakthrough lah buat pasangan muda ini. Jadi happy banget bisa ngelihat 2 ganda putri di final itu susah. Sangat susah, jarang, tapi ini bisa gini walaupun Super 300 diapresiasi banget. Iya, benar. Kalau lihat Jepang nggak ikut ya kayaknya ya. Iya, nggak. China juga Lapis tapi keberapa? tapi ya bukan masalah sih. Iya. Yang penting mereka tuh bisa sampai ke final dua-duanya. Jessita Feby dari Pekanbaru juga sudah sangat oke. Jadi melanjutkan tren yang positif ya. Ya harapannya sih kualitasnya lebih naik lagi ke depannya, nggak cuma sampai di sini karena butuh ngejar nih untuk 2028 siapa calonnya gitu kan ya, yang harus sudah dipersiapkan dari sekarang gitu Dep. Nah kalau Jessita Feby ini sebenarnya dia ini lapis ke berapa sih Ci sebenarnya kalau dari urutannya seharusnya? Ya harusnya masih di bawah Ana TV ya kalau Masih saya di lihat, bawah. tapi ngebutnya lumayan Lumayan. sih. Ya, saya pikir pertandingan final juga nggak gampang bagi Ana TV, pasti dia lebih pressure ya, tapi bisa mengatasi dengan baik gitu. Dep. Secara head to head kan satu sama. Bener. Sebelum pernah final sama-sama kemarin. menang ya. Iya. Sebelum final kemarin satu sama, terus kemarin jadi 2-1. Ya pasti Anak TV sebenarnya kan nggak enak ya sebagai senior harus menang. Lebih ada gitu. pressure ya, Iya, Pak, ya? tapi ya mereka bisa kontrol lah kayak gitu. Dan dari statementnya Jessita juga bilang di partai final kemarin secara tekanan Ana sama TV lebih dominasi gitu dan Oke. keduluan terus si Feby sama Jessitanya. Nah kan kalau tadi lu bilang juga dia udah ngalahin The Sibling. Berarti kan secara kalau sebenarnya si The Sibling ini juga udah warawiri di turnamen-turnamen gede juga Ci. Untuk power juga menurut saya juga udah cukup oke nih untuk ganda putri. Berarti si pasangan kita ini bisa nih ngimbangin sebenarnya untuk power untuk pemain-pemain luar. Iya, masih menjadi pertanyaan Dep karena IM Start-nya juga naik turun ya. Kirain tuh bakalan cepet juga naiknya, tapi dia lumayan stagnan, ada gitunya sih kalau saya lihat. Tapi apapun itu Jessita Feby ini kan
ya final Super 300 ya nggak gampang lah buat mereka gitu ya. 100 saya kemarin bagus gitu, apalagi sekarang 300 langsung final lagi. Tentu pressure-nya beda. Ketemu teman sendiri ya memang ya tanpa beban, tapi kan Super 300 membawa mereka dalam posisi yang ya final yang berbeda aja buat mereka. Mungkin kedepannya mereka akan lebih baik lagi sih. Kalau tadi juga Le kan ngomongin final, lu bilang kan memang si Ana Tiwi ini lebih ada pressure pastinya secara senior. Jam terbang juga mungkin lebih banyak lah ya. Iya, jauh. Tapi kalau kita ngomongin selain dari jam terbang, ngomongin teknik dulu deh dari kedua pasang ini waktu di final. Apa sih yang memang jadi masih kayaknya si Ana Tiwi ini masih unggul lah memang dibandingin secara teknik? Ya kalau dari teknik ya memang si yang biasanya kan si siapa Feby Setianingrum itu ya. Nah, Feby. Si Feby itu kan biasanya emang posisinya lebih di belakang. Ya. Lebih yang tukang gedore gitu. Dia tukang gebuknya nih. Nah, kemarin kepancing terus sama Ana Tiwi, sengaja tuh. Kalau misalnya Febinya di belakang pasti dipancing dulu di drive tengah biar dia masuk, dibuka lagi biar ke Jessitanya. Jadi emang kepancing kayak gitu deh. Terus habis itu kalau misalnya udah Jessita di belakang, nyemes banting, langsung counter attack lagi. Jadi memang ya mungkin di pertandingan final kemarin Ana Tiwi lebih unggul, tapi kan waktu di Indonesia Open kok nggak salah ya, apa Indonesia Master gitu kan ketemu Ya, menang Feby sama itu. Jadi memang di pertandingan ini Ana Tiwi secara bukan teknik aja, secara mental jauh lebih siap gitu, karena kan dia pasti yang dipersiapin sama dia mentalnya, udah bukan tekniknya, karena ini lawannya junior nih, kalau lawannya kalau kesodok lagi gimana kan pasti bisa ngaruh ke depannya jangka panjangnya gitu. Iya, menurutku secara strategi juga lebih pinter ya pada pertandingan final kemarin. Tapi bahwa mereka lebih tegang iyalah ngalahin Aimsart juga ini si Iya, juniornya betul. gitu Juniornya ya. ini. Pasti mereka pressure lah ketemu di final. Tapi secara strategi itu lebih pinter. Jadi serangannya nggak terlalu yang gimana Iya, banget. dibatasin, gitu. counter attack lagi, counter attack Ya, lagi. jadi benar-benar berarti didikte ya mainnya tuh masuk ke polanya si Ana Tiwi sendiri. Nah, berarti kan PR-nya ini sekarang Lani sama Ripka udah nggak ada nih. Berarti kan di paling atas kalau sekarang Apri, Fadia. Berarti di bawahnya ini adalah Ana Tiwi. Ana dan Tiwi. Yes. Nah, kalau untuk supaya dia bisa lebih konsisten lah, Ci. Karena kan kalau kita ngomong atasnya juga lagi kurang stabil nih. Apri sama Fadia juga lagi goyang lah. Ya. Ini tugas berat juga kan pastinya bagi Ana Tiwi. Betul, apalagi bukan tugas berat gitu aja, tapi harus ada yang menjadi yang terbaik di ganda putri. Dan sejak eranya Gail itu selalu ada. Ya, dan cukup jomplang ke ranking keduanya. Dan ini Cukup sekarang jauh lagi mau nyari itu kan sebenarnya. Nah, ini Ana Tiwi ya punya tugas yang tidak mudah, tapi mungkin nggak perlu dipikir secara beban berat gitu ya, tapi harus gimana caranya mematangkan permainan, karena saya lihatnya tuh up down-nya lumayan Ana Tiwi tuh. Kalau mereka tuh semangatnya bagus lah, dua-duanya tuh fighting spiritnya bagus gitu, tapi secara strategi, secara permainan up down-nya ini yang masih menurutku ya harus lebih konsisten gitu maksudnya. Jadi masih ada PR di situ ya, Oh, Ci. tapi juga kalau dilihat sekarang secara pemilihan turnamennya juga lebih bijak gitu. Mungkin kalau kemarin karena race Olimpik ya kan, setelah ini Oh, dia jadi nggak. semuanya kemarin tuh diikutin. Sekarang kemarin mereka Ana Tiwi nggak main Jepang, tapi dia mainnya di Taiwan. Maksudnya lebih bijak gitu. Gimana caranya dia untuk balikin performance dia, PD-nya dia dulu. Ya. Kalau walaupun main di Super 750 kalah di awal juga, kalau terus-terusan kan juga nggak bagus. Ya, Tapi, dapetin PD-nya iya, ya, Le, ya. sekarang main di 300 dapat hasil bagus. Semoga nanti pelan lagi 500, nanti main lagi 300, nanti main lagi 7,5. Harus dikombin lah, lebih bijak. Sambil menunggu lawan-lawan yang sesungguhnya nih ya. Maksudnya Di lawan-lawan turnamen yang lebih besar ya, Ci, berarti iya, ya? yang bakal jadi musuh bebuyutan terus ke depannya Iya, kan gitu, betul. Le. Nah, berarti kalau untuk kedua pasangan yang di bawahnya Apri sama Fadia nih, menurut lu, Le, seperti apa, maksudnya harus sesering apa sih dikasih turnamen, karena kan pasti mau ngejar ranking supaya tinggi, supaya bisa ikut turnamen-turnamen lebih gede lagi. Harus sesering apa sih? Sering apa enggaknya sih ya gimana ya ngomongnya ya. Tapi yang pasti sih setiap dikasih kesempatan bisa Yang terbaik. ngasihin hasil yang bagus. Kalau sering juga hasilnya kalah mulu juga kan nggak bagus. Iya. Tapi gimana cari turnamen yang lebih bagus. Maksudnya bagus secara ini gue kayaknya punya peluang. Ya pasti tim pelatih, tim coaches udah bisa berhitung lah dengan di level ini siapa sih kompetitornya. Tapi ya nggak salah juga main di level yang lebih tinggi, karena kan
ya jangan mainnya di bawah terus gitu. Harus bawah tinggi. Nanti kalau emang levelnya udah naik ya udah mainnya udah ada standar mainnya gitu loh, Dep. Ya kan kejuaraannya juga kita tahu lah yang sering ngumpul pemain bagus gimana. Kadang levelnya sama tapi kualitas pemain Pemainnya yang datang kan juga beda. Jadi hal-hal kayak gitu yang harus dipertimbangkan. Maksudnya mau kemana nih? Tapi yang jelas jangan sampai ketinggian banget atau kerendahan banget, juara terus atau kalah terus gitu kan ya. Meski apanya nih bridgingnya mesti bagus gitu, Dep, untuk mereka nanti mudah-mudahan bisa masuk top 10, top 5 gitu, itu yang diharapkan. Nah kan kemarin-kemarin sempat ngobrol juga Ci sama Bule pas lagi kita ngebahas ganda putri juga, bahwa Ko Didi ini kan adalah tipikal pelatih yang cukup berani untuk gonta-ganti pasangan. Sangat cukup berani ya dibandingin sama pelatih-pelatih yang lain, maksudnya lumayan sering gitu. Nah dengan race Olimpik udah lewat, kan masih panjang lagi nih Ci, 2028 masih 4 tahun lagi. Apakah menurut Ciyuni ada kemungkinan nih nanti akan ada rombak-rombak lagi ya? Tidak menutup kemungkinan mungkin juga ganda nomor satunya kita juga gitu bisa dirombak. Oh sangat bisa, apalagi memang kalau melihat hasil itu tidak terlalu baik kalau boleh dibilang ya di Olimpik. Jadi ya terserah Coach Didi nih apakah dicoba lagi atau akan sementara berganti pasangan. Tapi ingat, berganti pasangan juga pasangannya harus yang oke, yang bisa punya level di Apri Fadia paling tidak sama, atau jangan jauh banget lah levelnya. Jangan terlalu jomplang maksudnya ya. Karena kalau terlalu jomplang juga PR banget ya, harus ngegendong lagi. Dan itu butuh waktu loh, Dep, gak bisa cepet gitu. Iya. Nah kalau menurut lu apakah nanti nextnya itu, kalau versi lu deh, mungkin nggak nih dirombak untuk Apri dan juga Fadianya sendiri nih? Ya mungkin banget juga, karena sekarang urgensinya apa untuk nggak dirombak gitu. Karena kan nggak ada turnamen multi event gitu. Multi event misalnya Asian Games-nya masih berapa tahun lagi sih? 2000 terakhir 2022, ya 4 tahun lagi. 2026 masih ada 2 tahun lagi. Maksudnya itu masih mungkin aja yang dirombak, karena sekarang juga secara Asian Games pun itu kan bukan race kayak Olimpiade. Itu siapa aja yang pelatih atau asosiasi yang masukin nama kan itu yang bisa main kan kalau Asian Games. Jadi mungkin banget, sangat mungkin untuk ditukar partner split. Ya pokoknya kita mencari yang terbaik aja lah ya. Karena kalau mempertahankan juga, kalau memang tidak bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga buat apa kan, seperti itu. Katanya kayak ganda putra aja bisa dibilang sangat berhasil. Hasilnya dengan dia di split diganti, ada penyegaran yang baru dan ada harapan baru ya Ci tentunya ya. Iya karena itu imbang semua ya. Maksudnya memang selevel. Iya, kalau ganda putri kan mungkin nggak segampang itu untuk nuker pasangan dan nggak terlalu banyak. Dan nggak terlalu banyak. Nuker yang satu berarti yang settle juga harus ketuker kan. Takutnya satunya jadinya gini. Nah itu sih yang masih jadi bahan pertimbangan. Bener, apakah akan lebih baik kalau dipecah gitu kan ya pertanyaannya ya. Masih menjadi teka-teki, kita tunggu saja ya. Kabar selanjutnya pastikan nanti juga kalau memang ada perubahan, Ko Didi pasti langsung announce secara langsung gitu. Nah Jebret Tim, jangan lupa nih aku mau ngingetin ke kalian buat dukung jagoan kalian di Santini Jebret Media Awards. Caranya sebagai berikut. Nah ini caranya di sini nih. Di votingnya udah dibuka dari kemarin sampai tanggal 25 September karena ada para kita ini, para dari pandit-pandit Inai. Wow, dikeluarin ini lagi. Jadi nggak enaknya di sini, malu aku. Ada Debbie loh. Klasmen gimana nih? Klasmen nih? Ngeri sih, gue sih ngeri nggak ada yang ngevote. Mohon maaf nih. Ya pokoknya jangan lupa untuk di vote. Karena ini dia PBPB INA yang masuk dalam kategori pengamat perempuan terfavorit. Ya, Oke, jangan kemana-mana ya. Tegang nih ada Ciyuni nih soalnya nih. Kita akan balik setelah yang satu ini. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.